self monitoring, ya. Apa yang kita sebut dengan self monitoring itu? Ini berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan apa perilaku yang cocok, yang tepat, ya, di masyarakat. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan perilaku. Yang kedua, kemampuan kita memodifikasi, ya, presentasi diri kita dan juga ekspresi kita dalam situasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga ini, yang warna oranye, memperhatikan sosial, maaf ya, memperhatikan perbandingan sosial. Jadi melihat orang lain bagaimana perilaku yang cocok gitu. Nah, misalnya, tentu di budaya kita itu tidak terbiasa melihat seseorang berpakaian minim misalnya. Nah, kita akan menyesuaikan mana yang cocok, ya. Nggak tepat, ya. Kalau misalnya di tempat lain mungkin orang tidak peduli, tapi di kita itu tidak cocok, ya. Apapun agamanya kita merasa berpakaian minim itu tidak appropriate, ya. Nah, jadi self monitoring itu intinya adalah begini. Seseorang akan memperbaiki konsep dirinya dengan memodifikasi perilakunya sesuai dengan masukan orang lain. Nah, jadi ya, sesuai dengan masukan orang lain. Iqbal, coba Iqbal. Mana Iqbal? Iqbal. Iqbal Iya, Pak. Rifki. Ya, coba. Apa saran yang sering Anda terima yang menyangkut konsep diri Anda? Yang Anda harus berubah apa? Pak, maaf, ininya Pak agak putus-putus. Maaf, bisa diulangin lagi nggak Pak pertanyaannya? Ya, oke, suaramu bagus terdengar. Apa saran yang sering Anda terima dari orang-orang sekeliling Anda, dari teman atau dari orang tua, bahwa Anda harus mengubah apa gitu? Coba apa yang sering Anda dengar? Maksudnya gimana sih? Mungkin ada konsep diri Anda yang nggak sesuai di mata mereka, ada perilaku yang nggak sesuai. Nah, mereka menyarankan apa? Pelan-pelan berubahnya, perbaiki diri. Oh, kayak saya dapat saran dari lingkungan saya kayak harus merubah diri secara perlahan sih Pak. Kayak misalkan saya punya perilaku yang kurang disiplin dan segala macem. Nah itu Oke. secara perlahan, secara beriringnya waktu harus dirubah dengan sendirinya dengan kesadaran diri masing-masing, Pak. Oke, bagus. Nah, itu salah satu contoh. Ya, ini adalah tadi, kalau Anda menyadari perilaku Anda enggak tepat, maka Anda melakukan self monitoring. Oke, saya Iya, Pak. misalnya punya perilaku yang kurang tepat, sehingga orang memandang diri saya punya konsep diri yang tadi yang tidak ideal menurut mereka. Nah, ini ya yang saya sebut dengan apa? Self monitoring. Ya. Jadi tadi orang lain memperhatikan perilaku yang sesuai. Jadi orang lain menginginkan Anda tadi ya tepat waktu, on time ya, penuh perhatian ya. Nah, jadi ini penting ya kita melakukan self monitoring. Apakah perilaku kita itu sudah sesuai dengan harapan orang-orang sekeliling kita ya. Nah, ini tolong dicatat ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, yang berikutnya adalah independent and independent self-concept. Jadi menurut independent self-concept ini apa? Dipengaruhi oleh budaya barat yang menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antar individu. Cenderung menimbulkan sifat individualistis, otonom, egosentrik, percaya diri, dan pendiam. Ya. Nah, ada yang kita sebut dengan interdependent. Ini menekankan pentingnya hubungan antar individu. Konsep ini dilandasi oleh budaya Asia. Penekanan konsep ini adalah keluarga, kebudayaan, profesional. Nah, jadi sering begini di masyarakat Barat, orang itu punya individualistis yang sangat tinggi. Ya, tapi apakah iya? Ya, mungkin iya dibandingkan dengan di kita. Ya, di kita hubungannya sangat dekat konsep orang Asia itu. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya anak kalau sudah dewasa di Amerika cenderung mau memisahkan diri. Beda dengan di kita.
orang tuanya nggak rela kalau anaknya buru-buru memisahkan diri begitu. Di sana udah terbiasa. Kalau sudah dewasa, dia punya hidup sendiri. Ya, dia memisahkan diri, kerja sendiri dan lain sebagainya. Beda dengan budaya Asia. Ya, budaya Asia kita punya cenderung punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di hampir semua budaya kita. Nah, ini yang kita sebut dengan independent self concept dengan interdependent self concept. Ya. Nah, akibatnya apa? Ini dampaknya terhadap perilaku nih, terhadap perilaku konsumen. Di Amerika, karena budayanya independen, maka asuransi itu sangat tinggi penggunaannya. Karena orang tidak mengharapkan bantuan dari orang lain, dari saudaranya. Beda dengan di kita. Kalau kita ada masalah, maka kita yang akan kita minta bantuan saudara kita, orang tua kita. Ya. Nah, makanya kenapa asuransi di Indonesia itu cenderung penyerapannya oleh masyarakat tidak secepat di masyarakat Amerika. Nah, ini juga terkait dengan tadi konsep diri yang dibangun antar masyarakat tersebut, ya. Nah, ini ya. Jadi beberapa slide ini hubungan karakteristik dari independent self concept dengan interdependent self concept, ya. Nah, misalnya di Amerika itu cenderung anak-anak mahasiswa itu bekerja paruh waktu. Karena dia ingin bebas dari orang tuanya, dia bisa mandiri begitu, ya. Tapi mereka juga tetap kalau kesulitan dia akan ke orang tua, ya. Jadi tidak ada sebetulnya yang benar-benar independent self concept. Ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat, ya. Dua iklan ini. Yang kanan itu lebih menggambarkan tadi interdependent. Karena yang dibangun itu adalah kebersamaan dengan teman, ya. Tapi ada juga iklan yang tadi yang menggambarkan tadi orang sendiri, mandiri, ya, hebat sendiri gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan orang-orang sekelilingnya. Nah, sering iklan mengadopsi hal tersebut. Ya. Nah,